Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada kesempatan hari ini Mister bisa kembali berjumpa dengan Anda semua, walaupun perjumpaannya dalam perjumpaan online atau daring ya. Oke. Semoga Ananda yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, bertemu kembali dengan Mr. Muammar Siddiq dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, di pertemuan kali ini kita akan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Ya, jika di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster, maka di pertemuan ke-9 kali ini kita akan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Oke, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu teks iklan, apa itu teks slogan, dan apa itu poster, serta ciri-cirinya dan jenis-jenisnya, maka hari ini kita akan langsung menyimpulkan isi dari ketiga teks tersebut, mau iklan, slogan, dan poster. Oke, namun sebelumnya Mister akan membacakan dulu terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menemukan informasi dan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Esensinya, yang pertama adalah meningkatkan minat baca. Kemudian yang kedua, meningkatkan berpikir kreatif siswa. Artinya apa? Artinya mampu menemukan informasi dari isi teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber. Oke, sebelum kalian kita masuk ke materi menyimpulkan teks iklan, slogan, dan poster, ya pertama-tama kita atau Ananda harus tahu dulu informasi penting yang terdapat dalam iklan, slogan, dan poster. Yang pertama kita akan bagaimana cara menemukan informasi dalam iklan, menemukan informasi dalam slogan, dan menemukan dulu informasi dalam poster. Yang pertama, langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Yang pertama apa? Mengamati iklan dengan seksama. Nah, artinya iklan tersebut harus kita baca dulu. Nah, setelah kita baca, kemudian apa? Menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Kayak kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis iklan itu ada iklan layanan masyarakat, seperti itu ya. Nah, kalian tentukan dulu jenisnya. Nah, kemudian yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi iklan. Ya. Bisa kalian buka di halaman 29 di buku paketnya masing-masing ya. Di teks 1, teks 2, dan teks 3 itu ada contoh iklan, slogan, dan poster. Nah, kita baca dulu secara seksama iklannya, kemudian kita catat pokok-pokok isi iklan tersebut. Nah, seperti itu ya langkah-langkah menemukan informasinya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Nah, tidak berbeda jauh dari langkah-langkah menemukan informasi di teks iklan. Dalam teks slogan juga yang pertama yaitu mengamati kata-kata, tulisan, atau suara dalam slogan. Ya, kalian baca dulu teks slogannya, kemudian analisis lagi jenisnya, tujuan, dan fungsi slogan tersebut. Nah, kemarin kita sudah belajar jenis-jenis slogan, tujuannya untuk apa, dan fungsinya untuk apa. Nah, setelah itu, setelah kalian mengamati kata-kata atau tulisan dalam slogan, kalian menuliskan informasi penting. Nah, kira-kira slogannya berisi tentang apa, kalian catat, dan kalian tentukan tuh jenisnya, tujuannya apa, dan fungsinya apa dari slogan yang telah kalian baca. Nah, yang ketiga kemudian langkah-langkah menemukan informasi penting dalam poster, yaitu mengamati gambar dan tulisan dalam poster tersebut. Kita amati dulu nih
gambarnya dan tulisannya. Kira-kira poster ini dari gambarnya untuk apa sih? Nah, silakan bisa dilihat di halaman 29 di teks 3 ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sama, analisis dulu tujuannya, jenisnya, dan penjelasan dari fungsi poster tersebut. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, menuliskan informasi penting. Nah, jadi ketika kalian sudah mengamati gambar atau tulisan-tulisan, baik itu dalam teks iklan, slogan, dan poster, tuliskan. Langkah berikutnya, tuliskan apa? Tuliskan informasi penting dalam masing-masing teks tersebut, mau itu teks iklan, slogan, ataupun poster. Nah, kalian bisa perhatikan di halaman 29 ya. Di situ sudah sangat jelas perbedaan-perbedaannya atau jenis-jenisnya terkait dari teks iklan, slogan, dan poster. Oke, nah berikutnya barulah kita apa? Baru kita menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Nah, jadi sebelum kalian menyimpulkan masing-masing dari iklan, slogan, dan poster, ya seperti langkah-langkah tadi, temukan dulu informasinya dari masing-masing iklan atau slogan serta poster yang akan kalian simpulkan. Nah, kemudian secara garis besar atau secara ringkasnya kita akan bisa menyimpulkan. Di sini ada masing-masing 3 langkah untuk menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Nah, yang pertama, menyimpulkan isi iklan dengan cara apa? Dengan cara mengamati iklan itu sendiri. Kita amati, kita baca kira-kira iklan ini tujuannya apa, ya. Terus yang kedua, menemukan ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut. Jadi ide pokoknya kira-kira iklan ini mengajak kita untuk apa, ya. Nah, setelah kalian menemukan ide pokoknya, barulah kalian menyusun atau menulis simpul dari kalimat atau iklan itu sendiri. Dengan apa? Dengan kalimat sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kemudian kedua, menyimpulkan isi slogan. Sama, membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan. Nah, kalau yang dalam iklan itu mengamati iklannya, isinya apa, yang kemudian berikutnya untuk slogan kita membaca dulu, membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan. Kemudian yang kedua, tidak jauh berbeda dengan iklan, slogan pun sama, menemukan ide pokok dalam slogan itu sendiri. Kemudian langkah ketiga, menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan dalam teks slogan. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi poster, ya. Mengamati gambar dan kalimat pada poster dengan cermat. Nah, di dalam poster itu ada gambar dan juga ada kalimatnya. Nah, dari gambar serta kalimat itu sendiri, kalian akan pasti dengan mudah menemukan ide pokok dari poster yang akan kalian simpulkan. Nah, kemudian ketiga sama, menyusun simpulan isi poster dengan bahasa kalian sendiri. Nah, seperti itu. Tidak jauh berbeda cara menyimpulkannya. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus benar-benar cermat dalam menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Namun intinya sama, ya. Dari ketiga teks tersebut. Nah, sampai di sini mudah-mudahan terkait menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti bagaimana cara menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster itu sendiri. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk pengembangan kalian silakan bisa kalian buka buku paketnya di halaman 33 di aktivitas ketiga. Nah, di situ ada
contoh iklan, kemudian ada slogan, dan yang ketiga ada poster. Nah, nanti silakan kalian pahami, kalian amati dari ketiga teks iklan, slogan, dan poster, kemudian kalian coba untuk menyimpulkan dari masing-masing teks tersebut, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita pelajari hari ini. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Miter sampaikan bisa dipahami oleh Ananda semua. Oke, tetap semangat, terus belajar. Karena apa? Karena orang-orang yang terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Sedangkan orang-orang yang berhenti belajar, dia akan menjadi pemilik masa lalu. Oke, semangat buat Ananda semua. Mister akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.